Sandy Walsh ungkap perasaan Mads Hilgers. Pengakuan Ragnar tentang Oleh Romeni. Shin Tae-yong buka suara terkait Mads Hilgers. Kevin Dick langsung starter. Bek Timnas Indonesia, Sandy Walsh, menceritakan perasaan Mads Hilgers. Bek FC20 itu batal bergabung dengan skuad Garuda untuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Mads Hilgers dikabarkan memilih untuk bertahan di FC20. Pasalnya, pemain berusia 23 tahun itu ingin memulihkan cedera hamstringnya. Hilgers sempat menderita cedera hamstring pada awal November 2024. Namun, pemuda kelahiran 13 Mei 2001 ini telah bermain lagi untuk FC20 kala melawan Ajax Amsterdam pada Minggu, 10 November 2024. Hilgers akan melewatkan partai kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia kontra Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat 15 November. Selain itu, ia juga tidak bisa bermain kala skuad Garuda berhadapan dengan Arab Saudi di SUGBK pada Selasa 19 November. Cederanya cukup rumit, terutama karena ini adalah dua pertandingan penting, dan dia seharusnya bisa debut di SUGBK, ujar Sandy Walsh kepada wartawan dalam Media Day Timnas Indonesia di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa 12 November. Tentu dia merasa sedih, tetapi sebagai atlet profesional, kesehatan tubuh adalah yang paling penting. Jadi, kami harus menghormati keputusannya. Kami punya skuad yang kuat. Banyak pemain yang akan mengambil kesempatan dan menunjukkan performa pada hari Jumat. Semoga dia segera pulih, imbuhnya. Amunisi baru Timnas Indonesia, Kevin Dick, telah menginjakan kaki di Jakarta pada Selasa, 12 November 2024, sore WIB dan langsung disambut Shin Tae-yong dan skuad Merah Putih dengan hangat. Kevin Dick sebelumnya masih harus membela klubnya di Liga Denmark yakni FC Copenhagen. Timnya berduel lawan AGF pada hari Senin, 11 November 2024. Setelah duel tersebut, Kevin Dick langsung terbang ke Indonesia. Pada Selasa sore, ia akhirnya sudah tiba di Jakarta. Pemain serba bisa berusia 28 tahun itu pun langsung mendapat sambutan hangat dari Shin Tae-yong ketika tiba di hotel tempat skuad Timnas Indonesia menginap. Ia juga disambut hangat skuad Merah Putih, termasuk sang kapten Garuda saat ini yakni Jay Itzes. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, buka suara soal dimainkannya Kevin Dick dalam laga kontra Jepang dan Arab Saudi pada laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Dalam dua laga itu, Shin Tae-yong memastikan Kevin Dick bakal diturunkan membela pasukan Merah Putih. Tidak usah khawatir dia, Kevin Dick akan dimainkan 100%, kata Shin Tae-yong kepada awak media di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Selasa, 12 November 2024. Bicara soal persiapan, juru taktik asal Korea Selatan itu berujar bahwa timnya baru bisa berlatih dengan Timnas Indonesia penuh pada sesi latihan kali ini. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong buka-bukaan. Ia menyatakan FC20 yang tidak melepas Mads Hilgers ke timnya. Hilgers sempat menjadi polemik. Pasalnya, ia dikabarkan mengalami cedera hamstring sehingga terancam absen membela Timnas Indonesia, namun malah bermain dengan FC20. Bukan saya yang tidak memanggil Hilgers, ujar Shin Tae-yong kepada wartawan di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 12 November. Lebih lanjut, Shin Tae-yong mengungkapkan alasan FC20 tidak memberikan Hilgers kepada Timnas Indonesia. Pasalnya, bek berumur 23 tahun itu masih mengalami cedera hamstring. Tapi dari timnya tidak melepas pemainnya dengan alasan hamstringnya tidak baik, kata Shin Tae-yong. Hilgers akan melewatkan partai kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia kontra Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jumat 15 November. Timnas Indonesia sudah melakukan naturalisasi kepada cukup banyak pemain keturunan. Namun, rasanya masih ada yang kurang, terutama di lini depan. Dua pemain depan yang kini sudah dinaturalisasi yakni Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen sudah memberikan kontribusi maksimal bagi Timnas Indonesia. Namun, tetap saja dua pemain itu bukan striker murni. Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen bahkan kerap bergerak di sisi sayap. Belakangan, ada beberapa nama striker keturunan yang muncul ke permukaan. Misalnya pemain FC Utrecht, Oleh Romeni. Menariknya, Oleh Romeni bukan sosok yang asing bagi Ragnar Oratmangoen. Keduanya pernah bersama di level Akademi NEC Nijmegen. Ragnar Oratmangoen pun menyadari kesulitan Timnas Indonesia dalam mencari striker hebat. Pemain FC Vedender itu menyerahkan hal itu kepada PSSI. Namun, jika memang dibutuhkan, Ragnar Oratmangoen siap berbicara dengan Oleh Romeni untuk meyakinkannya memilih Timnas Indonesia.
Saya dengar sulit menemukan penyerang Indonesia. Tetapi itu tergantung pada PSSI untuk mencari penyerang, tetapi saya sangat mengenal Olei sejak di Akademi NEC dan saya berbicara dengannya. Tetapi dia sedang mempertimbangkannya dan saya coba meyakinkannya untuk datang dan membantu timnas Indonesia, ucapnya di Jakarta, Selasa, 12 November 2024. Ragnar Oratmangoen pun menyebut Olei Romeni saat ini masih bimbang. Penyerang muda itu masih mempertimbangkan banyak hal sebelum menerima tawaran menjadi WNI.